Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukuwati Sri Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas 11 Maret. Hari ini akan melaksanakan UKIN dengan nomor peserta PPG 2018001 Terima kasih, selamat menyaksikan. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Wah, berarti 36 siswa hadir semua. Alhamdulillah, berarti sehat-sehat semua ya. Sebelum memulai materi, adakah yang ingin memimpin doa? Yang mau memimpin doa? Oh, silakan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran geografi, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semua. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya. Minggu lalu itu kan ibu sudah meminta kalian untuk membawa laptop ya. Ibu lihat bagi yang punya bawa dan udah beberapa sudah ada yang bawa. Nanti mohon yang punya laptop untuk rela untuk sharing sama teman-temannya ya. Jadi nggak cuma kalian doang yang pintar menggunakan, nanti teman-temannya juga bisa dibantu gitu ya. Walaupun cuma satu laptop, nanti kelompok itu bareng-bareng belajarnya ya. Masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Betul, kita udah membahas tentang penginderaan jauh ya. Sebelum ke penginderaan jauh, ibu ingatkan lagi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi dan mendelineasi suatu objek pada permukaan bumi dengan menginterpretasi citra satelit ya, berdasarkan
materi atau materi pada pertemuan kita yang sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan penginderaan jauh? Ingat nggak? Awas, boleh yang dekat. Mengolah atau memperoleh dan mengolah suatu objek dan menganalisisnya tanpa kontak langsung, kayak ini ya, kayak kalau kalian nyalain AC pakai apa? Remote. Ya perlu nggak kalian pencet tombol AC-nya? Ya begitu juga dengan penginderaan jauh atau bahasa Inggrisnya remote sensing. Kemarin juga kita udah ngebahas tentang apa aja sih yang sebentar, ibu tanya dulu ya. Nih biar kalian ingat, kita review sedikit. Oke, ini tadi yang kalian jawab ya. Penginderaan jauh adalah cara untuk memperoleh, mengolah atau menganalisis data dari suatu objek tanpa kontak langsung atau bahasa Inggrisnya namanya remote sensing. Nah, kalau untuk komponen penginderaan jauh ini salah satunya adalah sensor. Apa tuh sensor? Untuk macam deteksi atau merekam ya. Jadi ini alat rekamnya, merekam objek yang ada di bawah pakai si sensor ini. Terus juga sudah dijelaskan, citra itu ada citra foto dan citra non foto. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian ini. Wait. Nah, ke interpretasi citra. Sebelumnya ibu tanya dulu nih. Di manakah lokasi rumahmu? Ada nggak di sini yang rumahnya deket banget sama sekolah? Ada? Mana Fadil? Di rumahnya di mana dia? Samping sekolah. Kira-kira Fadil bisa nggak nunjukin rumahnya di citra satelit yang dari Google Maps yang biasa kita lihat? Kita suruh Fadil tunjukin ya. Oke. Nah, sini dia, maju dia, ke depan dia. Ini ada bacaannya nih, kebetulan kalau di Google Maps itu ada tulisannya ya. Nih, kita posisi di SMA 94 Jakarta nih Dil. Nah, ini lapangannya nih Dil. Nah, kira-kira ini Jalan Kampung Malang. Ini yang ke arah stasiun, kira-kira rumahmu di mananya? Gimana coba? Ini gerbang 94 di sini kan nih? Ya kan? Iya. Dari sini nih, gerbang 94. Rumahku yang mana berarti? Masuk gang nih? Ke sini? Iya. Emang ada gang sebelah sini? Itu mah. Coba yang tahu mana? Sini, tunjukin Fadil. Fadil bingung rumahnya nih, coba kira-kira. Lihat coba nih. Rumahnya kira-kira yang mana? Empang enggak? Oh, empang, ada empang. Ini masjid 94 bukan sih? Ini, nah, mana? Nah, nih gang. Terus, di sebelah mana rumahnya Fadil? Sini, di dekat kan panggilan motor. Nah, sini yang mau rumah Fadil. Kok tahuan kamu sih? Bisa tunjukin berarti ya. Kalau tadi Fadil agak bingung nih. Di sini Bu. Gak apa-apa, gak masalah. Berarti belum paham. Kalau misalnya belum paham, nah inilah kita sekarang nih. Biar kita tahu objek-objek yang ada di sini, kita harus belajar yang tadi tuh, interpretasi citra. Nah, ini adalah salah satu bentuk citra satelit yang kalian sering lihat ya kalau kalian pakai Google Maps. Kalau kalian suka ngeklik tuh ada pilihan optionnya, apakah mau yang maps biasa, yang basic, atau yang satelit. Itu bisa diklik nih, nanti tampilannya seperti ini nih ya. Mulai jadi kayak ada atap rumahnya. Tadi atap rumahnya Fadil kayaknya kelihatan ya? Iya. Ketutupan pohon-pohonnya nih. Ya, di sini sekitar sini. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang interpretasi citra. Ada pertanyaan sebelum kita masuk materi? Enggak? Oke, langsung aja kita masuk ya.
sudah ibu garis, bukan garis bawah ya, apa namanya, ibu tandain merah ya, mengidentifikasi. Apa sih mengidentifikasi? Itu tuh kayak kita mengidentifikasi itu kayak mengenali gitu loh. Kita jadi tahu, oh ini tuh ini, oh ini tuh ini, itu namanya identifikasi gitu ya. Jadi interpretasi citra itu maksudnya adalah mengidentifikasi suatu objek pada permukaan bumi ini ya, tepatnya dari hasil citra tadi. Dan untuk hari ini yang mau kita praktekin itu adalah citra satelit pada foto udara atau citra untuk menilai arti penting objek tersebut. Jadi objek tersebut kira-kira apa sih? Itu apakah itu sekolah, apakah itu rumahnya Fadil gitu kan, apakah itu sekolah kita gitu kan, apa itu sekolah tetangga gitu kan, apakah itu masjid segala macamnya. Nah ini adalah unsur-unsur dari interpretasi citra. Unsur-unsur itu maksudnya apa sih? Melalui ini ya, melalui unsur-unsur ini kita jadi bisa tahu, oh kalau ronanya begini, ini adalah ciri-ciri misalnya sekolah, atau ini ciri-ciri misalnya ternyata ini adalah badan air, atau misalnya ini adalah kebun atau pohon segala macam. Nah ini satu-satu ya. Yang pertama adalah unsur rona. Rona ini berkaitan dengan kecerahan warna. Kalau kalian pernah main filter IG ya, yang tadinya mukanya belum glowing gitu ya, ketawa-ketawa ya, kebanyakan pakai filter IG yang biasanya padahal kita biasa aja, setelah ronanya agak digedein dikit jadi cerah glowing ya. Berarti gak usah skincare ya, filter IG aja jangan ya. Jadi itu rona itu tentang kecerahan, apakah dia cerah atau gelap ya, berkaitan sama kecerahan. Nah kemudian adalah bentuk. Jadi setiap objek itu punya bentuk tertentu. Ada yang bentuknya mungkin bulat, ada yang bentuknya kotak, persegi panjang, ya kan, trapesium, ada yang uyuk-uyukan gitu ya, mungkin bukan uyuk-uyukan sih, mungkin bentuknya berbeda. Nah kemudian ada yang ukuran. Kalau ngomongin ukuran berarti apa nih? Besar dan kecil, panjang, pendek. Panjang lebar emang perkalian luas matematika, panjang lebar bukan ya, panjang atau pendek gitu kan ya, yang ukuran itu. Terus kemudian pola itu ya, waktu itu ingat nggak, kita kan sudah belajar konsep geografi ya, salah satunya adalah pola ya kan. Jadi menunjukkan suatu pola gitu. Terus ada tekstur. Kalau ngomongin tekstur itu ada kasar, ada halus. Coba tekstur aja nih. Nah, kalau yang perawatan masih halus ya. Lembut ya, dia beneran megang ini bisa lembut gitu. Lucu banget. Oke, lanjut lagi. Kemudian bayangan di sini maksudnya dia ada bayangan atau enggak gitu. Kalau misalnya dia ada bayangan, kemungkinan dia adalah sesuatu yang tinggi. Bisa jadi gedung tinggi ya, atau misalnya suatu bangunan tinggi gitu. Tapi kalau nggak ada bayangan, biasanya dia ya kecil aja gitu ya, pendek gitu. Situs. Kalau situs itu kayak tadi hutan mangrove, terus berasosiasi. Sekitarnya ada apa? Oh pantai ya, pantai saja di situ ada hutan mangrove. Seperti itu ya. Jadi dilihat sekitarnya, gitu ya. Kalau misalnya 94, kira-kira sekitarnya apa? Empang. Terus pabrik tempe ya? Industri tempe ya? Bukan pabrik gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke, satu-satu nih yang tadi aku bilang, ini adalah tone atau rona, kecerahan. Nih. Kalau persegi panjang kayak gini, kotak doang, mungkin nggak rumah. Nggak, kira-kira apa nih? Hei, pinter. Tuh, pabrik. Nah, ini kelompoknya, silakan kalian dibaca, kalian dapat kelompok mana, kemudian bisa disusun ya kelompoknya. Tadi ibu juga udah sempat ngedata siapa aja yang punya laptop ya, jadi sudah ibu pastikan 5 kelompok ini masing-masing sudah dapat laptopnya. Jadi kita susun bangkunya enaknya ini kali ya, meja. Nih, jadi bangku yang ini dikeluarin, terus meja 4 ini disatuin. Karena kan 7 orang nih banyak banget kan. Nah sisanya mengelilingi meja itu gitu aja ya. Nah berarti ini kelompok 1. Terus ini kelompok 2 biar ada space-nya nggak terlalu mepet sama kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Ayo bergerak semuanya. 1, 2, 3 berdiri.
Oke, LKPD yang Ibu bagikan adalah LKPD online ini dari Live4Kid. Nah itu Live4Kid. Nah itu Ibu udah kirim ke PDGO-nya, sudah ke folder. Masing-masing kelompok apakah sudah dikirim? Sudah dapat LKPD-nya? Nah silakan dibuka. Nah untuk aktivitasnya itu ada dua. Ada nomor 1 dan ada 2. Untuk yang nomor 1 bisa dilihat, digeser ke bawah, di scroll ke atas ya berarti ya, di scroll ke atas. Nomor 1 itu ada link video sama link penyimpanan, ya. Kalau link video ini adalah tutorial kalian buat cara untuk sesuai dengan instruksi di sini, ya. Instruksinya itu disuruh ngapain? Buatlah titik lokasi pada Google Maps ya, dari salah satu anggota kelompokmu yang rumahnya belum terdeteksi. Sama ini coba, kalian itu kalau misalnya di Google Maps ya, titik rumahnya sudah sesuai atau belum? Kalau mesen-mesen Shopee Food, GoFood, Ya. ada yang pernah mesen online nggak? Iya, saya. Belanja online? Ya. Nyasar nggak? Enggak. Ada yang nyasar ya? Enggak. Paling yang paling sering nyasar paling Gojek ya? Ya. Paling Gojek ya. Tapi kalau misalnya apa tadi? Kalau belanja online kan kalian tulis ininya ya, alamatnya ya, jadi nggak akan nyasar. Tapi kalau GoFood ya kan itu kan sesuai titik ya. Makanya kan abangnya suka nanya ya, sudah sesuai ya kan titik jemputnya gitu ya? Nah kita mah sudah aja padahal nggak tahu ya. Nah itu, nah karena tidak tahu tersebut makanya apa namanya kita mencoba untuk yuk kita praktek ini dengan pengetahuan kita belajar di geografi ini ya, dan juga dengan teknologi yang ada. Ayo kita bantu abang-abang Gojeknya juga gitu. Dan itu kan memudahkan kalian juga. Dan ini membantu kalian jadi tahu nih objeknya yang ada di sini ya. Jadi kalian jadi bisa menentukan oh rumah aku ternyata yang ini ya. Dengan apa? Dengan cara menginterpretasi si Google Maps tadi. Tapi Google Maps-nya nanti ketika kalian buka diiniin ke satelit ya. Apanya? Fiturnya ganti yang satelit ya. Jadi ini tinggal di-upload ya hasil kerjanya. Jadi kita via online banget, kita paperless untuk hari ini. Oke, selanjutnya bisa scroll ke bawah lagi. Kalau ini berkaitan dengan Google Earth. Kalau tadi Google Maps, kalau ini pakai Google Earth. Ya, nanti di sini kalian akan menandai suatu objek atau misalnya mendeliniasi suatu objek juga boleh, gitu ya. Lalu kalian interpretasikan, diberikan deskripsi itu apa objeknya dan kenapa kamu misalnya itu sekolah, kamu tahu dari mana itu sekolah, gitu ya. Nah nanti proyeknya bisa dibuka, bentuknya bakalan seperti ini. Nah ini contohnya seperti ini ya, nanti poligonnya seperti ini ya. Nanti Bu nge-save-nya gimana? Dia akan nge-save otomatis, jadi nggak usah khawatir nge-save manual atau save as image, enggak. Nanti akan Ibu ceknya dari situ. Kalau lewat handphone kalian nggak bisa kasih tanda, kalian nggak bisa ngegambar line di situ. Jadi bisanya di laptop. Nah itulah fungsinya laptop ya. Oke, bisa dimulai? Ada pertanyaan? Gak ada? Kalau gitu silakan dimulai sambil kita mendengarkan azan ya. Silakan dimulai, silakan dikerjakan, silakan kerjakan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, tanyakan ke Ibu, oke? Aku tahu gimana caranya.
kita satu mengamati salah satu rumah yang saya yaitu Indra Lesmana. Berikut adalah tampilan dari Google Maps yang tadi kami amati. Untuk spesifiknya dari segi alamat, alamat rumah Indra itu ada di Jalan 3 nomor 6 RT 2 Kecamatan Kosambi, Kota Jakarta. Nah, dari hasil pengamatan sendiri untuk sekitarnya itu ada, kami tahu itu rumah Indra adalah dari lokasinya yaitu dekat dengan Musola Al-Ikhlas, terus Masjid Al-Wahab dan pemakaman umum yang ada di sekitar rumah Indra. Oke. Titiknya apakah sudah tepat? Sudah. Sudah tepat. Bukan rumah tetangga yang dititikin? Bukan, terus juga kami juga udah screenshot. Iya, oh sudah di screenshot pakai Google Sheet ya. Jadi sudah dipastikan kalau itu adalah rumah Indra. Oke. Gimana Indra nih sekolah yang punya rumah sudah benar ya? Jangan rumah tetangga yang dikasih titik ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya. Silakan, gampang Christian. Semuanya boleh perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christian Taswin. Nah, di sini saya mau menjelasin kenapa kelompok saya bisa tahu ini itu rumah apa. Karena posisinya itu depan rel stasiun Kalideres. Ini rumahnya Dava mau Christian, gue tau kan Christian. Oke, terus? Iya, ada patokan-patokan lainnya kayak ada warung makan, kayak ada ini kayak Padang. Kamu udah bikin di situ? Udah diajukan juga. Berarti besok kalau bikin kalau pesen gopeng nggak masak lagi ya? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Kasih tangan kembali. Oke sendiri, oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok dua. Teman-teman, jadi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosalia Maharani. Saya akan menjelaskan kembali hasil kerja kelompok 2. Jadi kami menginterpretasikan objek, yaitu objeknya kantor wali kota Jakarta Barat. Di sini berbentuk kotak, yaitu persegi panjang. Nah, ukurannya itu besar. Asosiasinya itu jalan besar, karena di sini itu jalan besar, di sini juga jalan besar. Bayangannya itu bayangan gelap, karena ini ada gedung-gedung tinggi, polanya itu teratur. Nah, teksturnya itu kasar pada vegetasi. Ini itu bagian vegetasi, yaitu pohon-pohon. Oke. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Makasih. Kasih tepuk tangan. Yang diinterpretasi
gedungnya ya. Ada yang besar-besar ya. Oke. Terus bentuknya kotak untuk gedung-gedungnya. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 4 ya. Kelompok 4, ready? Ready ya? Ready? Objeknya yaitu stasiun Tribus. Kamu tahu itu stasiun Tribus dari mana? Pertama ada bentuknya yang memanjang nih, stasiun kan. Terus yang kedua ukurannya yang panjang. Jadi bentuk yang memanjang dan yang panjang. Ada asosiasinya juga yang memiliki ada garis yang ada atas stasiunnya juga. Dan ada rodanya bagian itu rodanya berapa? Stasiun Tribus dari mana bisa tahu? Nah, dari ini yang penjelasannya tadi ya, hasil interpretasi dari kelompok 4. Katanya kalau dari bentuknya memanjang, Bu, bener nggak? Panjang, terus juga ukurannya dia panjang, terus dia terasosiasi sama rel. Mana kira-kira relnya ini? Iya, iya. Nah, rodanya itu gerak di bagian rel, ya. Terus juga ada selain itu ada kantor stasiunnya yang kotak yang ini ya. Nah, ini kantor stasiunnya, makanya dia bisa diinterpretasikan kalau ini adalah stasiun Tribus. Oke, kasih tepuk tangan untuk yang kalau sudah selesai, yang pertanyaannya dikirim email sama ibu, dikirim email ke ibu, emailnya ke sini. Tuh, ini emailnya ke situ. Lihat yang link worksheetnya tadi, klik finish, terus kirim email, ya. Oke, untuk menonton yang jauh nanti bisa diakses di sini ya. Kalian bisa scan. Harusnya kita ada evaluasi sebentar, tapi karena waktu udah mepet, pasti kita udah bahaskan banyak yang baru kalau kita ikut maps ya. Oke, jadi evaluasinya mungkin akan nanti dilanjutkan di rumah masing-masing. Coba kita sekarang bikin kesimpulan dulu nih tentang interpretasi citra. Apa yang dimaksud interpretasi citra? Kesimpulannya? Mengidentifikasi suatu objek melalui unsur-unsur interpretasi citra ya. Makanya jadi ada
video keren banget. Terus juga ada yang akhirnya belajar yang saya nggak ngerti Google Maps sama sekali tapi dia mau nyoba, itu keren banget. Terus ada yang udah fase ya, saking fasenya soal nomor 2 dikerjain buat soal nomor 1 ya. Iya. Gak apa-apa, itu keren banget. Fasenya udah oke banget. Mudah-mudahan ya kalau dari ibu sendiri, semoga kalian itu benar-benar bisa memanfaatkan teknologi yang ada, terutama dalam ranah kegeografian ya, salah satunya yaitu Google Maps atau Google Earth itu bisa dimaksimalin gitu ya. Gak cuma sekedar cuma udah tahu aja gitu Google Maps aja tapi nggak pernah dipakai. Padahal di handphone udah dari bawaan kan, tapi nggak pernah dipakai. Terus Google Earth juga bisa kalian explore tuh. Tadi kalau nggak salah ada yang explore sampai negara Ukraina ya. Panci kalau nggak salah ya. Bu, Ukraina keren-keren bu, rumahnya rapi-rapi gitu. Nah itu bisa kalian manfaatkan ya. Nah itu adalah salah satu produk geografi ya yang berkaitan sama geografi yang bisa kalian gunakan. Mudah-mudahan itu bisa benar-benar bermanfaat untuk kalian, bahkan untuk di kehidupan saya. Oke? Itu aja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebelum kita selesai, bisa dipimpin doa mungkin? Siapa yang mau pimpin doa? Siapa? Panji? Dafa, silakan Dafa. Oke kawan-kawan.